Saya masuk ke D3 IPB itu pakai portofolio saya. Jadi Oh gitu. saya masuk ke jalur undangan, lalu saya ngajuin portofolio saya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Pemirsa ngopi yang berbahagia, kesempatan kali ini kita masuki edisi ngopi yang ke-8. Nah, di ngopi ngobrol inspirasi kali ini kita telah hadir ditemani oleh salah satu tamu kita yang inspiratif ya, seolah gitu kan. Sebenarnya ini Mas Iban ini namanya. Mas Iban ini sudah sering kita sebut sebenarnya karena kan di Nuris itu kan kita coba mulai landingkan, kita launchingkan program magang itu sebenarnya sudah mulai tahun kemarin ya. Dan selalu nama Mas Iban itu kita sebut karena memang kita belajar dari Budina dan Budina itu masih tadi jadi kelinci percobaan ya. Kelinci percobaan yang berhasil begitu, kelinci percobaan yang berhasil, dan itu jadi best practice yang sungguh sangat inspiratif. Itu tuh bisa kita jadikan model lah begitu di program ini. Assalamualaikum Mas Iban, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang ngapain aja nih? Sekarang lagi sibuk kuliah aja sih Pak. Itu kuliah yang masih ada hubungannya ya dengan Iya, sapi kuliah. masih. Oh. Kuliah peternakan. Kuliahnya di mana jadinya sekarang? Saya di D3 IPB Pak. Gitu. Nggak gunakan yang sertifikat dulu waktu dari New Zealand itu. Saya masuk ke D3 IPB itu pakai portofolio saya. Jadi Oh gitu. saya masuk ke jalur undangan, lalu saya ngajuin portofolio saya. Pada padahal belum ada ijazah lulus SMA. Udah ujian bersamaan. Belum, Oh belum juga. belum, Belum ujian bersamaan. belum, Oh gitu. Oh belum. bisa ya. Bisa ternyata ada peluang Iya, ya. Oh gitu. iya. Secara umur juga masuk. Secara umur masuk. Oh masuk gitu kan. Oh ada juga ya. Di IPB ya, gitu ya. Dengan model Ya. portofolio yang mirip sewaktu Mas Iban mau magang ke New Zealand itu ya. Mm-mm. Oh gitu. Oh iya iya. Nah ini jadi update terbaru nih. Jadi update terbaru bagi kita semuanya. Ternyata memang portofolio itu jadi sesuatu yang luar biasa begitu kan ya. Baik, nanti akan disinggung apa itu portofolio bagi pemirsa yang mungkin masih baru mendengar atau sebenarnya udah tahu portofolio, cuman ini portofolio yang bagaimana mungkin nanti akan disinggung oleh Mas Iban. Baik Mas Iban, jadi kita undang di ngopi kali ini kita memang secara khusus ingin benar-benar mendengar ceritanya Mas Iban nih waktu dulu awal ya magang terutama ya, kemudian menjalani proses magang ini dan ternyata sekarang sudah merasakan istilahnya memetik buahnya dari perjalanan magang yang sampai berapa kali itu Mas? Kalau itu Budina itu selalu menyebutkan 17 atau 19 kali magang itu. Kalau sekarang mungkin udah 20 lebihan, Pak. Wow, oh iya, 20-an ya. Dulu tuh Iya. sering gitu ya. Oh iya, iya. Oke, baik. Kita mulai saja karena ini ceritanya ya. Mungkin ceritanya ini karena diawali, mungkin dulu ceritanya awal mula magang itu bagaimana sih? Mas Ivan itu Oke. Okay. Jadi saya pertama kali magang itu pada kelas 5 SD. Dan itu saya magangnya bareng-bareng sama temen gitu. Jadi berempat, berlima gitu. Nah, area magangnya itu hanya di sekitar rumah atau di sekitaran Bogor lah kalau di kota saya gitu. Dan itu temanya masih jauh dari karir lah istilahnya. Jadi masih hanya untuk
nyobain sana, nyobain sini, lalu bagaimana sih kalau di dunia kerja itu kayak gimana gitu. Jadi masih belum terlalu fokus lah gitu. Jadi tujuannya itu kalau pas saya SD itu hanya untuk membina diri, lalu mencari wawasan umum, jadi tahu dunia luar selain sekolah itu bagaimana. Nah itu saya kelas 5 kayak gitu magangnya. Jadi pernah tuh magang dari mulai catering, lalu minimarket, lalu juga pernah di percetakan, gitu. Jadi masih macam-macam lah macamnya gitu. Nah, saya itu kemudian kelas 6 SD pernah nyobain magang sendiri ke Surabaya, dan itu memang direncanain sama ibu buat udah kamu ke sana, ada percetakan punya om saya itu, ke sana magang lah seminggu gitu. Dan ibu bilang sendiri tuh aku langsung kayak oh sendiri, itu kan pertama kali tuh naik kereta sendiri gitu, jadinya kayak deg-degan. Tapi ya disitulah tantangannya, kalau misalnya kita cuma di yang deket-deket aja kan gitu-gitu aja. Nah ini bertahap gitulah apa tantangannya gitu, bertahap mulai naik gitu. Nah itu saya magang di sana tentang percetakan ya, walaupun saya sebenarnya kurang suka, tapi ya memang yang dicari tuh itu suka nggak suka, lalu juga pengalamannya. Kita kan walaupun nggak suka di sananya, tapi kamu dapat cerita tuh, misalnya itu gimana sih naik kereta sendiri tuh, apa sih perasaannya, lalu gimana caranya dari itu stasiun ke tempat percetakannya gitu. Itu jadi cerita yang berharga sih menurut aku, karena kan SD kan kelas 6 naik kereta sendiri, kalau menurut aku itu kayak ini banget. Nah kemudian kalau SD itu saya juga ini sih masih karena pertama kali magang, jadi rasa takut itu masih normal lah, karena kan baru pertama kali kayak kerja nih, bukan belajar yang sambil bermain gitu, tapi belajarnya kayak di orang yang baru, lingkungan baru gitu. Nah itu normal kalau misalnya kalian takut, tapi lama kelamaan akan terbiasa, lalu mentalnya itu akan terbentuk menjadi kuat gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya, lalu jalanin aja, pasti ada manfaatnya walaupun memang kadang nggak nyaman gitu. Oke. Yang pertama kali waktu kelas 5 tadi itu durasi waktunya berapa hari? Yang awal-awal Kalau itu. dulu pertama kali magang itu 3-5 hari biasanya. Tanpa menginap ya, jadi kayak orang bekerja beneran. Ya pulang pergi. Ya. Yang ke Surabaya jadi itu baru pertama kali, memang benar-benar pertama kali ke Surabaya sendiri ya? Iya, pertama kali Gitu. ke Surabaya sendiri. Ibu bagaimana, orang tua bagaimana waktu melepas itu, apakah memang sudah yakin, ada ragu-ragu apa memang, terus kemudian Mas Ivan sendiri menjalani itu langsung saja begitu kan? Gimana perasaannya atau pengalamannya? Kalau dari pandangan saya, ibu itu memang udah nyiapin gitu mental. Jadi sebelum dilepas itu memang udah sering kayak disuruh kamu tolong beliin ini. Nah itu juga bangun mental buat berani sendiri gitu. Jadinya ibu tuh udah percaya gitu. Nah kalau ibu udah kelihatan percaya, udah gak kayak ragu-ragu gitu, otomatis aku juga kayak kayaknya memang udah saatnya gitu. Jadi sadar kalau misalnya bisa gitu. Jadi ibu juga udah bantu support dari hal-hal lain gitu selain ngelepas magang. Ya, jadi memang udah disiapin ya, jadi nggak langsung tiba-tiba, kamu ke Surabaya langsung berangkat, enggak gitu ya? Nggak bisa kalau gitu. Ya, challenge-nya itu udah bertahap ya, dan itu sudah memasuki challenge yang memang harus ke Surabaya begitu kan? Ya. Mas Iban mulai merasakan bahwa
magang itu jadi sesuatu aktivitas yang asik gitu, seru itu setelah berapa kesempatan kali magang. Bahwa itu tuh, oh aku mau butuh nih, aku udah nemuin enjoynya gitu. eh saya itu sebenarnya kan memang kurang suka kayak keramaian gitu. Nah, jadi Oh, selama SD itu ya lama lah, kira-kira tuh saya SMP kelas 1 baru nyaman karena memang udah nemu yang suka gitu. Sebelumnya kan saya masih kayak ngaco gitulah ya, ya, temanya. ya, ya. Nah, itu karena gak Ma- nyaman jadi saya ya. anggap ini gak asik gitu. Oh, masih dipilihkan. Nah, Jadi antara kelas 5 sampai SMP itu, oh masih dipilihkan. Oh. dipilihkan gitu. Jadi temanya ibu yang cariin. Hmm. Nah, setelah SMP saya udah mulai ditanya sama ibu, kamu sukanya apa? Nah, aku Hmm. jawab aku sukanya hewan, aku Hmm. sukanya tentang makanan gitu. Jadi ibu cariin magang yang tentang aku sukain gitu. Hmm. Oh, udah mulai anu ya, fokus sudah mulai memilih ya berarti SMP. Mm-mm. Hmm. Nah, terus polanya agak berbeda nggak sewaktu magang di SD sama SMP? Kalau SD tadi kan masih rame-rame nih, yang SMP itu sudah Mm-mm. pola mandiri atau masih ada sangkutannya dengan sekolah atau lembaga begitu? SMP. Eh, SMP itu sudah mulai berbeda, tapi belum terlalu beda banget gitu. Jadi Hmm. dia itu eh, dari rentang lamanya, lalu orang-orangnya itu juga mulai beda. Kalau yang SMP saya itu paling sebentar 1 minggu, paling lama itu 3 minggu. Jadi Hmm, 3 minggu udah ya. mulai udah mulai nginep, lalu misalnya Hmm, teman-temannya juga mulai berkurang kan karena kita udah nyesuaiin nama yang kita suka gitu. ya, ya, ya. Jadi Oh, ya, ya, ya. paling jadi 2 orang, 3 orang, itu 3 orang sih paling banyak kalau pas waktu SMP gitu. Ya. Dari cara kerjanya juga mulai beda karena kan kalau level 1 nih kita masih dianggap anak-anak. Ya, Maksudnya ya, ya. kayak ya kamu anak-anak jadi masih sambil main gak apa-apa lah gitu. Hmm, Nah, kalau masih. misalnya udah SMP gitu kan udah mulai belajarnya agak serius gitu. Jadi memang harus disiapin dulu mentalnya gitu. Ya, 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 ya. Oh, gitu. Jadi udah mulai memilih itu SMP ya. Jadi begitu SMP udah kan itu sudah hewan, masih hewan secara umum ya, belum 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 sampai kan jurus sapi. Memilih spesifik sapi itu setelah kelas berapa? Saya itu kelas 2 SMP semester akhir itu saya baru tahu Hmm, kalau saya pengennya di sapi perah. hmm, oh, setelah beberapa kali magang yang memang sudah menjurus ke hewan ya. Mm-mm. Kalau kalau ceritanya ibu itu kan begitu udah tahu sapi itu kan ke daging, ke bakso, ke susu gitu kan. Nah, Mm. tuh baru menentukannya itu begitu. Oh, sapi perah itu kelas 2 semester akhir gitu. Oh. Akhir. Nah, begitu Mas Iban mengatakan seperti itu, pola magangnya bagaimana selanjutnya? Nah, setelah itu eh, mulai fokus itu kan udah masuk SMA tuh. Oh, Jadi iya, iya. saya itu selain magang biasanya ditambahin kayak ada pelatihan-pelatihan lain, webinar gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya udah fokus, saya memang difokusin untuk belajar lagi, belajar sambil bekerja gitu. Jadinya Hmm. main-mainnya udah selesai gitu. Kalau misalnya Hmm. udah SMA gitu. Kalau magangnya juga dari cara kerjanya lebih beda banget sih. Itu Ya. SMA itu saya udah magang sendiri-sendiri, lalu jauh gitu. Hmm. Sekarang kalau magang itu paling cepat 2 minggu, paling lama ya Hmm. itu Ya, ya, ya. 6 bulan itu. Dan sudah fokus ke sapi perah ya. Ya, Oh, sudah. Sampai termasuk yang ke New Zealand itu ya. Ya, ya udah masuk udah. jurus. Ya. Nah, karena sudah menjurus itu kan berarti kan Mas Ivan sudah memilih sendiri nih kan, berarti kan Hmm, sudah otomatis kayak gitu kan. Nah, itu tuh dari antara satu magang ke yang magang lain itu berarti kan ada target begitu ya. Atau hmm, bagaimana teknisnya untuk memilih? Kan sama-sama sapi perah nih. Kan bayangannya kalau memang
nggak seneng banget kan. Nah saya ya, bayangan saya itu kan karena sama-sama sapi perah itu jadi bosen. Nah, apakah seperti itu Hmm. apa enggak atau bagaimana mensiasatinya? Eh, Mungkin. kalau saya itu kan setiap peternakan itu beda cara merawatnya, beda cara Hmm. merahnya. Nah, jadi saya belajarnya itu misalnya di peternakan A, saya mau pelajarin apa. Nah, saya magang ke sana dan saya dapatnya misalnya cara merahnya yang paling bagus ini. Nah, terus selanjutnya saya ke peternakan B. Nah, dari peternakan B ini saya nyamain ilmunya. Ini efektif nggak, sama nggak gitu, dan lebih bagus mana gitu. Jadi saya ada kayak bandinginnya gitu. Ini Hmm. cara ini sama cara yang satunya efektif yang mana gitu kalau dalam Ya. perah. Dan saya juga biasanya kalau magang itu eh, ngeliatin pakannya. Jadi pakannya tuh apa aja, Hmm. beda Ya, nggak, ya, ya. lalu lebih bagus mana gitu. Jadi setiap tempat magang itu saya pasti merhatiin ada hal yang sama lah gitu agar saya Hmm. bisa belajarin apa yang bisa saya ambil gitu. Ya, ya, ya. Oh gitu ya. Jadi memang sudah memang menjurus ya. Nah, dan apalagi kan itu Mas Iban ikut programnya juga yang AP Home ya, memang yang memang sudah project ke sana. Dan Hmm. ada projectnya juga ya, projectnya juga ada sangkut pautnya dengan apa fokus bidang yang Mas Iban sukai begitu, sudah menjurus gitu. Iya, sudah. Ya, ya. Dan desain itu, oh ya, 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 begitu terus ini ya tentang itu. Nah ini cerita tentang itu, khusus cerita yang ke New Zealand tuh, mungkin ceritain kenapa bisa kemudian bisa kursus ke apa magang ke New Zealand ya apa apa prosesnya yang dilalui Mas Oh, Iban. jadi sebelum tahu kalau ke New Zealand itu kan saya pernah dikasih tahu sama guru saya dari tempat magang sebelumnya itu kalau misalnya di New Zealand ada kalau dulu ngomongnya sih kayak course gitu. Jadi course offline ke New Zealand gitu, tapi bukan magang. Nah, Hmm. setelah itu saya ngomong ke ibu, Bu, ini kayaknya asik deh kalau misalnya belajar langsung ke New Zealand gitu. Nah, akhirnya kita cari-cari tentang itu, tapi nemunya malah yang peternakan Pareza itu. Oh Nah, gitu. jadi itu kayak yang nggak sengaja gitulah ketemu gitu. Nah, akhirnya ibu coba email, lalu akhirnya setelah berbulan-bulan itu nunggunya, kalau nggak salah 3 bulan baru Oh. dibalas gitu. Jadi ya memang sebenarnya dulu kan ada syaratnya tuh minimal 18 tahun dan Hmm. dulu saya tuh masih 15 tahun. Oh. Ya, ya, Jadi ya. ibu tuh iseng email, jadi kalau misalnya kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, kalau dapet Hmm. alhamdulillah. Jadi kayak Hmm. ya ya udah gitu karena masih jauh umurnya. Nah tapi setelah lah dikasih portofolio itu langsung setelah 3 bulan itu dibales sama Pak Reza. Eh, Ibu boleh kontak ke nomor ini. Nah nomor itu Hmm. nyambung sama orang yang ada peternakan di Bandung di Pangalengan itu Hmm. buat tes sebelum masuknya gitu lah kayak Hmm. seleksi. Oh gitu ya, Jadi ya. ada seleksi. Jadi ditentuin tanggalnya, saya seleksi selama 1 minggu di sana. Jadi saya belajar, sebenarnya bukan belajar sih kalau di sana karena kan dites ya. Jadi Ya. uh, dites merah, lalu Hmm. ngobatin sapi, motong kuku Hmm. sapi, gitu, ngurusin anak sapi gitu. Banyak itu tesnya. Nah, Hmm. itu kalau misalnya saya nggak pernah belajar apa Ah ya, magang di peternakan-peternakan kecil, nah itu pasti saya kaget. ya, Nah, ya, ya. untungnya alhamdulillah saya pernah. Nah, jadinya saya tahu lah basic-basicnya walaupun memang pas di sana masih banyak kesalahan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya setelah ditanya itu bisa jadinya keterima. Hmm. Dan Nah, tanpa butuh apa ya surat apa namanya kayak ijazah gitu ya uji tes itu ya dan memang enggak, benar kemampuan faktual ya kemampuan asli ya, dari ya oh gitu ya. jadi dilihat kalau udah di lapangan
mereka lebih mentingin skillnya daripada apa kayak ijazah umur gitu. Surat-surat. Nah, setelah itu karena kan masih umur 15 tahun, jadi belum punya KTP, lalu magangnya 6 bulan, itu kan sisanya harus bisa bekerja tuh, dan bisa bekerja harus ada KTP. Jadi itulah di situ saya sama ibu itu pusing gitu bolak-balik, tapi akhirnya dari segala kesulitan itu berhasil, alhamdulillah, dan berangkat itu tanggal 31 Agustus 2019 itu berangkat ke New Zealand gitu. Ya. Selama 6 bulan berikutnya ya. Sampai 6 bulan. Apa pengalaman? Ada sesuatu setelah dari New Zealand itu kemudian semakin wow gitu apa? Mungkin setelah dari New Zealand itu sebenarnya hidupnya tuh kayak berubah banget sih. Karena kan selama 6 bulan itu kan habitnya itu terus tuh. Kayak apa bangunnya jam 4 lalu udah merah gitu. Jadi ya selama itu ya alhamdulillah sih jadi lebih oke gitu. Ya itu. Baik, ini tentang portofolio biar sekaligus nanti pemirsa juga tahu mungkin ya anak-anak mungkin bapak dan orang tua. Nah tentang portofolio ini kan kalau saya belajar sama Bu Dina itu memang ini mempunyai peranan penting. Apalagi tadi ceritanya Mas Iban itu kan ini yang menentukan pas waktu mau ke New Zealand begitu ya. Apalagi dengan usia 15 tahun itu bisa di grade aplikasinya ya begitu. Nah menurut Mas Iban portofolio yang bagaimana atau mungkin prosesnya itu untuk membuat portofolio itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain. Kalau dulu sama ibu itu dari awal pertama kali magang itu selalu dicatat gitu rekornya, entah dari foto, lalu video, sertifikat, itu semua dikumpulin sebagai bukti kalau memang pernah magang. Nah, nanti kalau masih dikit itu dikumpulin aja dulu, yang penting nggak kececer kemana-mana. Nanti kalau misalnya udah banyak baru dibikin semacam kayak file gitu buat kayak ngejelasin kamu itu pernah apain aja sih selama hidupmu gitu. Nah itu baru dijelasin tuh ada magang, misalnya kalau ada pengalaman lain bisa ditulis di situ. Nah yang mahal itu sertifikat dan bukti-buktinya itu, karena untuk memperkuat perkataan yang misalnya pernah magang di New Zealand. Nah itu kan kalau ngomong kan bisa aja tuh kalau ngomong doang. Iya. Makanya itu dikuatin lagi pakai foto, lalu misalnya ya sertifikat gitu. Itu yang paling penting sertifikat sih, karena dari tanda tangan ownernya itu yang mahal biasanya itu gitu. Itu ya. Ya. Oke. Terus ini pasca perjalanan kehidupan ini mungkin dari pemaknaan Mas Iban ya magang ini jadi kalau saya bayangkan itu karena tadi sudah bisa menemukan jalan hidup dengan sapi perah itu udah di usia berapa jadinya 14 ya 14 tahun ya 14 atau 13 atau 14 ya kelas 2 ya. Nah mungkin bisa diceritain pasca setelah itu tuh harian proses maksudnya itu kan biasanya ini kalau normal secara umum ya kalau anak ABG ya misalnya SMP gitu kan sekolah dengan materi yang berat gitu kan sudah berat ujian gitu kan. Nah nanti liburan itu jadi ya kayak itulah sekarang anak muda kayak gitu kan. Nah mungkin ceritain Mas Iban apakah seperti itu atau memang itu tuh jadi mempengaruhi kehidupannya Mas Iban. Jadi fokus jadi karena udah fokus sampai perah ya kayaknya kemana-mana tuh pengennya nyari tahu sapi perah misalnya atau bagaimana itu diceritain. Iya, jadi kalau misalnya dulu tuh kalau libur itu pasti kayak misalnya cari-cari tempat gitu, misalnya kemana sih walaupun sebentar gitu. Jadi nggak nganggur-nganggur banget gitu. Dulu tuh suka ke sapi perah itu ya karena
seru aja gitu, kayak meracik Hmm. sapi lalu Hmm. pulangnya dapet susu, lalu Hmm. di sananya juga bisa main-main sama sapi. Jadi kalau menurut saya sih magang itu nggak usah uh, selama masih asik di bawah santai aja, nanti kamu ilmunya pasti ngalir gitu. Hmm. Tapi juga jangan lupa sama etika, attitude gitu-gitu. Nah, itu juga penting karena kalau misalnya kita terlalu santai lalu jadinya kerjaan yang nggak bener, nah kita malah jadi ngerepotin dan kemudian ke depannya mungkin ownernya nggak mau nerima orang lagi buat magang, itu kan Hmm. jadi gak bagus. Nah, jadi yang magang itu paling penting itu memang etos kerja, attitude, yang gitu-gitu itu harus diperhatiin. Gitu. Walaupun orang yang di sananya udah santai aja, kita di sini memang biasa nyantai-nyantai gitu. Tapi kamu jangan keikut flow-flow yang negatif Hmm. gitu. Nah, karena itu juga memang nggak bagus buat kedepannya. Karena nanti magang kedepannya kalau misalnya nggak sama kayak magang yang santai-santai itu, nanti kamu jadi kaget dan akhirnya ya Hmm. malah nggak bagus kerjanya gitu. Ya. Nah, terus ini kan sudah masuk ke dunia kuliah ya, dunia kuliah. Nah, pasca perjalanan magang ini, apa mungkin kesan kalau saya dulu kuliah itu kan masuk itu ya apa masih ya sama belum mungkin orientasi mau jadi apa saya aja kuliahnya kimia jadinya guru misalnya kayak gitu dan saya tuh udah ngerasa salah jurusan itu udah tahun kedua atau semester dua saya lupa itu tapi ya mana lagi jalannya akhirnya kan ya seperti itulah mungkin itu banyak ya yang mengalami seperti itu. Nah Mas Iban sendiri bagaimana rasanya? Kalau saya sih kan karena udah tahu itu, jadi Hmm. saya nganggap kuliah ini asik gitu. Hmm. Jadinya eh, saya gimana ya, kalau misalnya udah asik tuh jadi ya bawanya santai gitu Hmm. kuliahnya. Hmm. Jadi Hmm. udah nggak mikir ke sana ke sini, tapi ya Ya. udah fokus sama yang udah dijalani sekarang gitu. Tinggal ditambahin paling karena kuliah itu kan cuma di, apalagi sekarang online kan, cuma di Yo. laptop gitu di kamar gitu ya, paling ditambahin sama kayak course-course online gitulah. Hmm. Gitu bagusnya Hmm. begitu, karena ya ini sih kalau misalnya dari kuliah doang kadang kurang gitu Ya menurut saya gitu. pengalamannya ya orang kaya begitu ya. Hmm, Ya, ya. ya. Kalau nah ini cerita tentang mimpi nih, mimpi pasca setelah yang sudah mulai, saya yakin pasti udah tergambar ya, mungkin bisa diceritain mimpinya Mas Ibtan ini uh, cita-citanya apa harapan untuk Kalau cita-cita saya sih, saya pengen punya peternakan yang besar sendiri gitu. Kalau bisa di Indonesia, saya pengennya di Indonesia. Uh, Cuman ya mungkin masih jauh lah gitu. Jadi saya paling hmm, mau cari kerja dulu gitu, baru nanti bikin sendiri gitu. Saya nggak sempat pengennya itu apa, kayak punya peternakan sendiri di Indonesia, lalu sistemnya kayak di New Zealand, jadi dilepas gitu. hmm, ya. Ada yang mempunyai pendapat bahwa magang ini hanya bagi mereka yang tidak mengikuti karir profesi ke kuliah, kemudian jenjang 1, 2, S3 kayak gitu. Nah itu maka ke magang. Nah menurut Mas Ivan bagaimana? Kalau menurut saya itu kuliah tetap penting karena kita kan masih perlu kayak apa, ilmu-ilmu dari yang udah ahli gitu. Nah, Hmm. tapi dengan kuliah saja tidak cukup. Jadi perlu magang yang emang praktek langsung gitu. Jadi kalau memang kuliah doang nggak cukup, magang doang juga nggak cukup karena nanti ke Hmm. depannya kalau misalnya kerja, misalnya ada syarat minimal S1 atau minimal D3, kalau kita cuma magang doang nggak kuliah kan nanti nggak bisa. Jadi kita yang kesusahan sendiri gitu. Jadi ya memang tetap penting kuliah itu. Oh gitu ya. Terus ada juga gini, kalau magang tuh nanti orientasinya jadi pengusaha begitu kan. Nah, mungkin akapnya nggak tahu mungkin karena kebanyakan yang
apalagi kan beberapa kayak ini di ABM juga ya, apa ABM atau yang di sekolah Bogor itu programnya itu menggunakan project terus jadinya ke entrepreneur. Nah, menurut Mas Iban Hmm. bagaimana? Apakah jurusan seperti itu? Mungkin nggak, misalnya kalau dengan magang itu nanti dia memang karirnya jadi peneliti, mungkin dosen, kayak gitu kan. Hmm. Gitu. Kalau menurut saya enggak juga sih, karena magang itu kan kita cari pengalaman, lalu cari ilmu juga. Jadi nggak harus selamanya jadi entrepreneur. Kita kan bisa dari pengalaman dari magang-magang itu kita kumpulin portofolio, lalu kita bisa jadi apa yang kita mau gitu dari portofolio itu. Jadi nggak selamanya harus jadi ya gitu. Ya. Ada yang mungkin temannya Mas Iban atau mungkin di siswa yang magangnya itu di yang akademik begitu, ada pernah menemui atau bagaimana? Magang di Show kampus akademik. ke apa yang akademik, ke profesor mungkin Eh, ataukah Kalau akademik nggak ada sih Pak kalau yang gitu. hmm, 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 ya, ya, ya. Mungkin pas kuliah ya dia apa jadi asisten begitu ya, asisten peneliti begitu ya, ya untuk bisa. Ah, kalau dia mau karirnya terus peneliti begitu. Oke, baik, insya Allah begitu Mas Iban, terima kasih atas waktunya ini menyediakan waktu dari kesibukannya yang dilalui begitu kan ya. Nah, semoga dengan perbincangan ini jadi inspirasi begitu kan ya, dan ya kita juga saya ikut sih, maksudnya mengenalkan bahwa apalagi kalau makan sendiri kan memang juga metode Rasulullah begitu kan ya, metode Rasulullah dulu waktu masa remaja begitu kan ya, jadi ya ini jadi sesuatu yang melengkapi pendidikan kita. Nah, sebelum kita tutup mungkin apa pesan Mas Iban untuk mungkin terutama untuk hmm. anak-anak kelas 6 nih yang mau lulus. Oh ya. Eh, Pesannya itu eh, jangan capek-capek untuk mencoba sesuatu karena dari mencoba-coba berbagai hal itu pasti nanti kamu akan nemu hasilnya gitu. Percaya sama proses aja yang Ya, dijalanin. ya, oke. Oke, oke. Terima kasih Mas Iban Ya, atas pesannya dan waktunya. Sekali lagi terima kasih. Eh, apa namanya, dan sukses terus begitu kan meniti karirnya ya, yang di dunia kuliah, dan semoga peternakannya terrealisir di Indonesia gitu. amin, amin, amin. Baik, demikian pemirsa acara ngopi ngobrol inspirasi pada kesempatan kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.